Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para pemirsa, kembali lagi di channel Murabbi Media Channel yang membahas tentang kisah Islami, kisah para sahabat yang penuh hikmah, dan mudah-mudahan menjadikan kita dapat mengambil hikmah dari setiap kejadian dan peristiwa pada zaman para sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kisah tentang Sayyidina Khabbab bin Al-A'rad radhiyallahu anhu. Khabbab bin Al-A'rad, beliau adalah seorang sahabat yang sebetulnya termasuk ke dalam golongan ashabikun al-awalun. Sebab ketika beliau memeluk Islam, beliau adalah orang yang termasuk ke dalam orang-orang yang pertama memeluk Islam. Baru sekitar ada 5 yang memeluk Islam pada saat itu. Sayyidina Khabbab al-A'rad, kisahnya mungkin jarang kita dengar disampaikan oleh para mubaligh. Padahal beliau adalah seorang sahabat Nabi SAW yang penderitaannya tidak kalah berat dibandingkan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Sayyidina Khabbab bin Al-A'rad termasuk seorang sahabat yang dipenuhi keberkahan dalam hidupnya, yang menyiapkan dirinya untuk menerima berbagai ujian. Dia adalah orang yang telah menahan penderitaan-penderitaan yang berat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada awal masuk Islam. Dia termasuk Islam yang ketika tadi disebutkan, yaitu orang-orang memeluk Islam baru ada sekitar 6 orang. Dia pernah dipaksa memakai baju besi lalu dibaringkan di bawah terik matahari yang sangat panas hingga membanjiri keringat dari sekujur tubuhnya. Begitu sering dia dibaringkan di padang pasir yang sangat panas sampai daging punggungnya terkelupas. Sayyidina Khabbab radhiyallahu an adalah hamba sahaya milik seorang wanita kafir. Ketika wanita itu mengetahui Sayyidina Khabbab sering menjumpai baginda Rasulullah SAW, ia menghukum Sayyidina Khabbab radhiyallahu an dengan menyengatkan batang besi panas ke kepalanya. Dan ketika Sayyidina Umar radhiyallahu an menjadi khalifah, Sayyidina Umar meminta agar Sayyidina Khabbab menceritakan kembali penderitaan yang dialaminya dahulu ketika Khabbab awal mula memeluk Islam. Kemudian Sayyidina Khabbab memperlihatkan punggungnya kepada Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar berkata, "Belum pernah kulihat punggung yang lukanya separah ini." Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu berkata, "Aku diseret di atas timbunan bara api yang menyala-nyala, sehingga lemak dan darah yang mengalir dari punggungku memadamkan bara api itu. Setelah Islam jaya dan pintu-pintu kemenangan terbuka lebar, Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu justru menangis. Justru menangis, bukannya senang beliau dibebaskan dari siksaannya orang-orang kafir. Beliau berkata bahwa saya khawatir penderitaan-penderitaan kita untuk agama telah dibalas di dunia dengan kenikmatan, sehingga tidak ada lagi balasan kenikmatan di akhirat yang tersisa. Jadi itulah luar biasanya para sahabat ketika diberikan kebebasan dari perbudakan, dari penyiksaan kaum kafir Quraisy. Ketika diketahui Khabbab telah memeluk Islam, justru Sayyidina Khabbab itu seperti ingin menerima ujian agar kenikmatannya nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu bercerita bahwa suatu ketika baginda Nabi SAW sholat begitu panjang, tidak seperti sholat-sholat biasanya. Lalu ada seseorang sahabat yang bertanya tentang sholatnya itu. Baginda Nabi SAW menjawab, "Ini adalah sholat yang penuh harap dan takut.
aku mengajukan 3 permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 telah dikabulkan dan yang 1 ditolak. Pertama, aku memohon agar umatku tidak dimusnahkan dengan kelaparan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa ini. Kedua, aku meminta agar umatku tidak dikuasai oleh musuh yang akan menghabisinya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doaku yang ini. Dan yang ketiga, aku meminta agar tidak ada pertikaian di antara umatku kelak. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabulkan doa ini. Itulah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikisahkan oleh Sayyidina Khabbab. Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu wafat pada tahun ke-37 Hijriah. Dia sahabat yang pertama kali dimakamkan di Kufah. Setelah wafatnya, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah melewati kuburannya dan berkata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Khabbab. Dengan senang hati ia memeluk Islam dan dengan sukarela ia berhijrah. Dan untuk berjihad ia menghabiskan umurnya, serta ia telah menahan bermacam-macam penderitaan untuk agama. Penuh berkahlah orang yang selalu mengingat hari kiamat dan bersiap-siap untuk menghadapi hari hisab. Ia merasa cukup dengan harta seadanya dan ia membuat ridho Tuhannya. Diambil dari kitab Usudul Ghabah. Hikmahnya bagi kita semua bahwa beliau Sayyidina Khabbab yang ketika Islam jaya kemudian beliau dibebaskan sebagai seorang budak yang disiksa terus-menerus, justru siksaannya itu paling parah. Karena beliau sampai bekasnya itu terlihat oleh Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar berkata, belum pernah aku melihat luka separah ini di punggung seseorang. Jadi betapa dahsyat penderitaan beliau. Dan itu tadi ketika beliau dibebaskan, justru beliau itu seakan-akan tidak menerima karena takut kenikmatannya itu diberikan di dunia dan nanti di surga tidak mendapatkan apa-apa. Itulah kisah yang sangat penuh inspiratif dan juga penuh hikmah bagi kita semua. Dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diceritakan oleh Sayyidina Khabbab ketika meminta 3 doa, yaitu yang pertama agar umat Islam tidak kelaparan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa beliau. Kedua, meminta agar umat Islam tidak dikuasai oleh musuh yang akan menghabisinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabulkan doa ketika Rasulullah meminta agar pertikaian tidak terjadi di antara umatnya. Dan itu tidak dihindari ketika kita alami pada akhir zaman semacam ini. Banyak sekali pertikaian yang mengatasnamakan agama. Bahkan Islam dibagi ke beberapa golongan, hingga kata Nabi, Islam akan terbagi ke 73 golongan dan yang selamat adalah 1. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk dari golongan-golongan yang mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.